Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul Tidak pernah kitaba illa terjadi sebelumnya, maka dianggap mereka itu asing agama Islam. Dan nanti pun kata Nabi, wa sayaudu qariban kama bada. Suatu saat nanti akan kembali Islam itu dianggap orang aneh, dianggap orang asing. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Aneh dalam pengertian membawa positif kepada masyarakat. Sekarang aja udah banyak orang meneliti air wudu, meneliti sholat. Bahkan Dr. Fidelma juga di Amerika, seorang pakar neurologi, seorang ahli saraf, meneliti kenapa ibadah dalam Islam itu ada sujud. Kenapa ada sujud? Ternyata dia teliti, ya, apa hikmah sujud itu? Dia bilang di dalam otak manusia itu ada otak kecil yang kalau kita berdiri sangat jarang sekali katanya dialiri darah. Dan dia akan mendapatkan suplai darah dengan lancar kalau kepala itu ditaruh di bawah. Subhanallah. Ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan modern, saudara, Islam itu sangat aktual sekali. Ini yang membuat orang sekarang mudah menerima agama Islam itu. Ajarannya begitu ilmiah, ajarannya begitu kasih sayang, ajarannya begitu adil. Allahu Akbar. Oleh karena itulah pemirsa Anda TV rahimakumullah, sahabat-sahabat FB dan sahabat IG saya, mari kita menyongsong kebangkitan Islam. Tentu kita harus mempersiapkan diri sebagai orang Islam yang sudah berislam dari lahir, ya, bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan agar kebangkitan ini semakin segera bisa kita raih. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, karena waktunya sangat terbatas sekali dan dialog interaktif kita, kebetulan ada satu pertanyaan masuk ke saya ini dari di Malang, ya, dari Malang nih. Pada Pak Afan, ya. Pak Afan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan di Malang. Ustadz, dia bilang, ibu teman saya murtad Ustadz. Ibu temannya murtad. Terus anaknya juga ikut murtad karena nikah dengan suaminya non-Islam. Ketika saya tanya, katanya semua agama sama saja. Yang saya tanyakan, apa itu agama? Pentingkah beragama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu, Pak Afan, agama itu adalah aturan hidup. Aturan hidup, way of life. Siapa yang membuat aturan hidup ini? Yang menciptakan kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, seandainya begitu Allah ciptakan manusia tidak dibuat aturan hidup, nggak ada hukum, apa yang terjadi? Oh, kita seperti binatang. Hukum rimba yang berlaku, siapa yang kuat dia yang menang. Seperti pada masa jahiliyah dulu. Terjadi perbudakan, kebebasan seks, wanita diperbudak, wanita dijadikan korban seksual saja. Apa jadinya dunia ini kalau tidak ada aturan hidup? Seberapa pentingkah beragama? Ya pentinglah. Manusia penting, bahkan wajib beragama. Walaupun manusia punya akal, ya, punya kecerdasan, tetap kecerdasan akal manusia terbatas. Aturan yang dari Allah itu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena aturan dari Allah itu menyeluruh. Jadi kalau ada orang sampai murtad, lalu menganggap semua agama sama, wah, itu salah besar. Kalau semua agama sama, ngapain orang ribut-ribut? Ngapain orang berdebat? Kalau semuanya benar, ya udah, ganti-gantian aja. Hari Jumat pergi sholat Jumat, hari Sabtu pergi ke sinagog, hari Minggu ikut ke gereja, kan mantap itu. Kalau semua agama benar, ngapain ribut? Ngapain dipersoalkan? Ini terlalu sederhana ini kalau ada orang punya pendapat yang seperti itu. Dan orang yang murtad itu vonisnya sangat berat. Kalau dia mati, mati kafir. Hukuman dunia, orang yang murtad itu dikisos. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtulhu. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia.
Begitu hukuman dalam Islam itu. Jadi orang yang murtad itu bahaya. Apalagi nikah lalu murtad, ya sudahlah. Double-double dosanya itu. Udah berzina, dianggap zina dalam Islam itu. Kalau sampai tapi persoalannya kan dia udah murtad, ya udahlah, berarti kafir. Begitu Pak Afan ya. Jadi agama itu sangat penting sekali dalam hidup kita ini. Mungkin hanya ada satu penanya. Oh, ada lagi nih. Assalamualaikum Ustadz Nababan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah kita boleh mengikuti aturan-aturan para 4 mazhab? Ridwan Tanjung dari Minang. Iya, kita sudah sepakat, ulama-ulama sudah sepakat bahwa imam mazhab itu ada 4. Mujtahid itu ada 4 itu. Yang tentu harus kita ikuti mereka karena mereka ini sudah mewakili kita. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Ya kita tentu tidak boleh fanatik dalam bermazhab ini. Yang wajib sekali kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi persoalannya kadang-kadang kita kan karena nggak belajar agama, kemampuan kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan nggak mampu kita. Jadi istilahnya begini, kalau Pak Ridwan mau berangkat ke Jakarta misalnya, pengen bawa mobil sendiri, tapi jalanan dari Padang ke Jakarta belum hafal. Risikonya apa? Kalau Bapak nekat, sampai di Jakarta belum tentu, sesak di jalan sudah pasti. Ya. Yalah kalau sekarang udah ada GPS. Dulu-dulu kalau zaman dulu belum ada pelang-pelang begitu. Maka akan lebih aman ya Pak Ridwan ikut supir ya mobil ANS dari Padang ke Jakarta yang memang sudah jalanannya rute dia setiap hari. Ya di jalan itu dia penumpang dari Padang ke Jakarta. Akan lebih aman kalau kita ikut bis itu. Kita jadi penumpang saja. Nah begitulah analoginya. Kita akan lebih aman kalau ikut pendapat-pendapat ulama-ulama ini, imam mazhab ini. Ya. Dan kita tidak perlu fanatik. Walaupun di Indonesia misalnya kita mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita suatu saat mengikuti mazhab yang lain, boleh-boleh saja karena mereka juga punya nas. Selagi nasnya dari Al-Quran dan Sunnah dan masalah. Yang tidak boleh kita bertengkar gara-gara mazhab ini. Silakan kita mau pilih mazhab mana saja, boleh. Tapi intinya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, ikut supir aja dulu. Lebih aman itu. Ya begitu Pak Ridwan Tanjung ya dari Minang. Baik pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sahabat-sahabat FB dan IG, kita sudah berada di penghujung ya secara langsung kita pada sore hari ini. Tema kita tadi adalah kebangkitan Islam antara optimisme dan realita. Saya sudah kemukakan banyak dalil baik di Quran maupun di hadis bahwa kita harus optimis. Abad ini merupakan abad kebangkitan Islam secara besar-besaran yang ditandai orang semakin banyak yang memeluk agama Islam, terutama dari kalangan ilmuwan, dari kalangan intelektual. Mudah-mudahan kita semua siap mendukung program kebangkitan Islam dengan kita menjadi contoh, menjadi teladan di masyarakat ya, di masyarakat kita ya. Artinya kalau kita mengatakan Islam yang benar, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan perilakumu bahwa harus sesuai antara agama yang kita anut dengan perilaku kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan ya dakwah kita pada sore ini bermanfaat kepada kita semua dan bisa menyemangati kita untuk menyongsong kebangkitan Islam yang sudah berada di depan mata ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela agamanya sesuai dengan janjinya dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kehilafan, saya sebagai manusia biasa
adalah tentu banyak kesalahan. Kesalahan itu dari diri saya sendiri, yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kita di pertemuan-pertemuan berikutnya dari channel YouTube An-Naba TV, Facebook dan Instagram saya. Mari kita tutup jumpa kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب